Oke, sambil seruput kopi teman-teman, saya ingin share pada malam hari ini tentang apa itu stoikisme. Kemarin tanpa sengaja ketika saya baca di YouTube saya ada beberapa yang komentar. Kalian waktu itu Koko pernah share tentang apa itu stoikisme, tapi saya pengen tahu sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengerti secara ringkas stoikisme itu apa sih gitu. Oke teman-teman, aku akan bantu untuk jelasin secara singkat dan ringkas. Sebelumnya kita seruput kopi dulu ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang ada di YouTube saya yang udah banyak sekali ikut saya, ada 2000-an orang ya. Saya berharap YouTube ini akan terus berkembang dan terus progres. Amin amin. Ya, stoikisme itu apa? Stoikisme itu adalah salah satu pengajaran dari zaman Yunani kuno yang dibawa oleh filsuf yang bernama filsuf Zeno. Nah teman-teman, inti dari pengajaran ini adalah bagaimana kita mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang tenang, dan hidup yang damai. Karena sejatinya ketika kita mengalami kebahagiaan dan damai, kita akan punya hidup yang berkualitas. Oke, saya ingin kasih beberapa karakter atau beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam pengajaran ini. Hal yang pertama yang biasa sekali dilakukan adalah orang stoik, dia akan gampang untuk menerima kondisi yang ada di sekitar kehidupannya. Contohnya apa? Misalnya ketika kita bekerja. Nah teman-teman, kita pasti berharap untuk dipromosi. Oke? Jadi kita selalu berharap untuk dipromosi. Kita naik grade. Ya pasti dong ya, karena kita pengen naik gaji gitu kan. Tapi yang kita nggak bisa kontrol adalah apakah kita akan dipromosi atau tidak. Nah itu bedanya teman-teman. Nah kalau orang stoik ya, orang stoik kalau dia udah paham tentang stoikisme, dia akan gampang untuk belajar tentang hal ini. Misalnya gini, ketika teman-teman sudah coba lakukan yang terbaik, teman-teman belajar untuk bagaimana menyenangkan hati bos, terus bekerja dengan kinerja terbaik, tapi apakah itu menjamin bos akan mempromosikan kita? Apakah itu menjamin perusahaan akan mempromosikan kita? Yang terakhir adalah, apakah itu di dalam kendali kita? No teman-teman, itu bukan dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah kita melakukan yang terbaik setiap saat. Kita memberikan kinerja yang terbaik. Tapi yang di luar kendali kita, di luar dari kontrol kita adalah apakah kita dipromosi atau tidak. Nah, ketika kita udah beri yang terbaik dan kita tidak dipromosi, maka seorang stoik, seorang yang hidup dalam ilmu atau pengajaran stoikisme ini, dia akan gampang untuk menerimanya dan dia tidak akan kecewa sama sekali. Itu bedanya teman-teman. Jadi menerima apapun yang terjadi dengan damai, dengan tenang, dan dia tahu bahwa itu semua ada di luar kontrolnya dia. Oke, apalagi misalnya ketika ada orang yang gak suka sama kita teman-teman. Oke, saya mau tanya sekarang, ketika kita hidup dengan sebaik mungkin, pasti ada beberapa orang juga gak suka sama kita dong, ya kan? Nah, tugas kita adalah kita melakukan yang terbaik, kita hidup dengan hal-hal yang kita bisa lakukan, yang itu bisa memberkati banyak orang, bisa menguatkan banyak orang. Tapi sekali lagi, kalau kita udah gak disukai orang, itu di luar dari kontrolnya kita. It's not our control. Jadi kita nggak bisa kendalikan itu semua teman-teman. Itu memang bukan di dalam kontrol kita. Yang di dalam kontrol kita adalah kita hidup sebaik mungkin, kita hidup sebenar mungkin dengan prinsip-prinsip hidup yang kita sudah punya teman-teman. Nah, itu gambaran singkat tentang stoikisme. Saya akan lanjut beberapa part lagi dan kita akan selesai dengan cepat. Ya teman-teman, seorang stoikisme itu dia sadar bahwa dalam hidup ini nggak ada yang abadi. Pekerjaan kita bisa hilang kapanpun, kita bisa dipromosi tapi bisa juga didemosi. Keluarga kita bisa hari ini ada, besok mungkin nggak ada sama kita. Kita belajar dari COVID kemarin teman-teman ya, COVID-19.
bagaimana kita melihat orang yang kita sayang, yang tiap hari sama kita, itu bisa hilang kapanpun. Sekejap saja bisa hilang. Artinya nggak ada yang abadi. Nah, itu semua di luar dari kontrol kita. Oke teman-teman, apalagi misalnya bisnis kita, ya, pekerjaan kita, usaha kita, teman-teman kita, keluarga kita, harta benda kita, itu semua nggak ada yang abadi. Nah, ketika kita udah hidup dalam stoikisme, kita memahami tentang sejatinya apa itu filsafat dari stoikisme, maka kita akan menjadi orang yang gampang menerima keadaan di sekitar kita, dan kita nggak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah marah, kita nggak akan pernah kecewa dengan sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, kita akan menerima itu semua dengan lapang dada, teman-teman. Nah, itu bedanya. Jadi stoikisme ini saya rasa salah satu pelajaran atau pengajaran yang cukup populer waktu itu. Bahkan sampai sekarang orang banyak hidup dalam stoikisme. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau belajar bisa cari bukunya di Gramedia juga, dan juga bisa nonton YouTube saya, dan bahkan bisa nonton YouTube orang lain yang membahas tentang stoikisme. Kalau teman-teman bisa lakukan itu perlahan-lahan, tentunya teman-teman akan mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang tenang, dan pada akhirnya, finally, teman-teman akan mendapatkan hidup yang berkualitas dan pasti panjang umur, teman-teman ya. Kemudian hidup teman-teman juga akan lebih berdampak, dan teman-teman akan menjadi orang yang sabar, orang yang selalu bisa menerima keadaan di sekitar teman-teman. Dan teman-teman tidak gampang kecewa, tidak gampang marah, tapi selalu untuk menyampaikan hal-hal yang positif dan bisa menerima keadaan apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman. Teman-teman bisa menerimanya dengan lapang dada. Itu poin yang sangat penting dalam stoikisme. Nah, silakan teman-teman bisa diakses, bisa dipelajari lebih lanjut ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena udah berapa waktu ini saya nggak pernah sharing lagi di YouTube saya. Saya percaya bahwa teman-teman yang ada saat ini yang sudah nonton YouTube saya sangat butuh support dari teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman yang subscribe, nggak ada teman-teman yang ikuti YouTube saya, mungkin sampai hari ini saya udah nggak bisa perform lagi nih, nggak bisa ambil video lagi. Tapi karena semangat itu saya dapat dari teman-teman, saya bisa belajar untuk tetap memberikan kontribusi yang baik melalui sosial media. Biarlah video saya bisa memberkati kita semua. Amin. Teman-teman tetap semangat, tetap hidup dengan penuh kebahagiaan, penuh arti, dan belajar untuk sabar, belajar untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Amin. Biarlah video ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See you.